apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran hutan dan lahan di perbukitan Danau Toba, Kabupaten Samosir semakin meluas. Diduga gagal menanjak, truk tronton berjalan mundur dan menabrak 9 kendaraan di Kabupaten Labuhan Batu. Jelang Hari Kemerdekaan, tukang ojek daring menjadi penjahit bendera merah putih di Kota Medan. Informasi pertama untuk Anda, kebakaran hutan dan lahan di perbukitan Danau Toba, Kabupaten Samosir semakin meluas. Upaya pemadaman oleh petugas gabungan di lokasi kebakaran terkendala angin kencang dan terjalnya perbukitan. Diperkirakan sekitar 600 hektar hutan dan lahan terbakar. Kebakaran hutan dan lahan di perbukitan Danau Toba terus meluas. Karhutla yang terjadi hampir 2 minggu membuat petugas pemadam kebakaran gabungan terus didatangkan untuk memadamkan api. Selain petugas gabungan, 1 unit damkar milik Manggala Agni dan 4 unit damkar milik Kabupaten Samosir dikerahkan ke lokasi. Si Jago Merah menghanguskan sekitar 600 hektar hutan dan lahan di perbukitan Danau Toba di 4 kecamatan di Kabupaten Samosir. Upaya pemadaman api terkendala angin kencang dan perbukitan yang terjal membuat petugas mengalami kesulitan untuk memadamkan api. Tapi memang kita terkendala dengan kondisi topografi yang cukup berat, di mana lokasi Tele ini topografinya cukup curam. Saya perkirakan ini sekitar 45 derajat, sehingga resiko untuk pada saat pemadaman, apalagi kalau dengan kondisi angin kencang, sangat berisiko sekali, sehingga terkadang kita harus mengatur strategi yang baik dengan kerjasama dengan seluruh tim agar tidak terjadi korban. Kalau perbukitan ini sudah hampir 2 minggu. Ya, kalau saya kurang tahu, tapi sudah 2 minggu lah kami di sini. Ikut bersama dengan Manggala Agni, termasuk TNI Polri untuk pemadaman api. Tadi Bapak menyebutkan bahwasanya kebakaran hutan lahan di Kabupaten Samosir di perbukitan Danau Toba ini sudah terjadi sejak 2 minggu. Kalau begitu Pak, berapa luasan globalnya Pak yang sudah terbakar Pak? Kalau luasannya kemarin kami pada saat rakor di Polres sudah mencapai 600-an. 600-an hektar. Ya. Hingga kini kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung. Mengantisipasi api semakin meluas, tim pemadam kebakaran gabungan masih berjaga di lokasi kebakaran. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Diduga gagal menanjak, 1 unit truk tronton berjalan mundur dan menabrak 9 kendaraan di belakangnya serta 1 rumah di Kabupaten Labuhan Batu. Akibatnya 1 unit mobil box serta 8 unit unit motor ringsek terbentur bagian belakang truk. Beginilah kondisi sesaat setelah kecelakaan yang melibatkan 10 kendaraan serta 1 bangunan rumah di ruas Jalan Adam Malik Bypass Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu, Rabu lalu. Kecelakaan terjadi akibat truk bermuatan berat dari arah Medan menuju Rantau Prapat bergerak mundur dan pecah ban, serta menyapu kendaraan di belakangnya. Benturan keras tidak terhindarkan. 1 unit mobil box dan 5 motor jadi korban. Tidak berhenti di situ, truk juga menyapu rumah serta menghantam 3 motor yang terparkir di depannya. Yang motor ini tadi pecah ban di atas. Yang mana Kak? Yang truk tertular itu. Jadi dia remnya mungkin blong lah, macam mana gitu ya, mundur lah, ditabraklah motor Sales ke situ sampai ke sana. Itulah kejadian. Oh, di mobil Sales itu ada orang nggak? Pas keluar tuh kan pasti kantor barang saya mau belanja rokok. Udah keluar orangnya di dalam. Berarti udah mundur nabrak ke kakak ya? Ya, kan motor itu kan di sini parkir, ya di sorong lah, pagar-pagar itu semua. Adanya 1 unit mobil barang tidak sanggup menaiki tanjakan sehingga dia mundur dan mengenai
mobil barang juga dan mengakibatkan kerusakan terhadap 8 unit sepeda motor. Kasus kecelakaan ini tengah ditangani Satlantas Polres Labuan Batu. Polisi masih meminta keterangan saksi, termasuk pengemudi truk naas itu. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tuti Alawi Halubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu. Kita beralih ke informasi lainnya, kerangka manusia ditemukan warga yang akan berburu di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Di lokasi penemuan tulang belulang juga ditemukan kaos berwarna merah dan celana jeans biru, namun tidak ditemukan identitas. Dusun oleh warga Dusun Sukadame, Desa Beruam. Kita mah Warga Dusun 5 Desa Besa di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dihebohkan dengan penemuan tengkorak dan tulang belulang manusia. Temuan kerangka manusia ini pertama kali dilihat oleh Julheri Sembiring yang akan berburu di hutan. Namun sesampainya di lokasi, saksi bersama teman-temannya melihat kerangka manusia dan langsung melaporkannya ke kepala desa setempat dilanjutkan ke Polsek Kuala. Tim Satreskrim Polres Langkat langsung turun ke lokasi tempat penemuan kerangka manusia. Petugas juga menemukan kaos berwarna merah dan celana jeans biru yang diduga milik jenazah korban. Kasat Reskrim Polres Langkat menyebutkan saat ini kerangka manusia yang belum diketahui identitasnya telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna dilakukan autopsi. Sudah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumut untuk dilaksanakan pemeriksaan identitas dari tulang belulang milik Mr. X ini. Lagi sedang menunggu hasilnya kita. Kemarin memang waktu di TKP ditemukan ada kartu Indonesia Sehat, itu atas nama Muhammad Fahmi yang beralamat Jalan Satria Medan, Helvetia, Kota Medan. Sudah kami kejar ke tempat alamat tersebut atas nama Muhammad Fahmi tersebut, ternyata orangnya masih hidup dan kartu ini tercecer sewaktu bulan 3 kemarin tahun 2022 ini atas nama Muhammad Fahmi ini sewaktu mendaftar Polri, anggota Polri. Petugas masih melakukan pendalaman terkait temuan kerangka manusia tersebut sambil menunggu hasil autopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Sidang kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin kembali digelar di Pengadilan Negeri Stabat. Sidang kali ini jaksa penuntut umum menghadirkan 21 orang saksi. Sidang kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin kembali digelar di Pengadilan Negeri Stabat yang dipimpin Hakim Ketua Halida Rahardini Rabu lalu. Agenda sidang ketiga mendengarkan keterangan dari 21 orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum untuk 3 berkas dakwaan terhadap 8 orang terdakwa. Sebelum persidangan, kuasa hukum terdakwa Mangapul Silalahi mengatakan dari saksi-saksi akan dihadirkan pihak jaksa penuntut umum ada keraguan terkait isi kesaksiannya. Sebab di antara saksi yang akan dihadirkan di persidangan merupakan penghuni kerangkeng manusia yang kecanduan narkoba dan di bawah pengawasan LPSK. Kuasa hukum terdakwa juga berharap tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait kasus kerangkeng manusia. Kami sangat menyayangkan sebenarnya tindakan teman-teman LPSK. Bahkan perlu kami sampaikan juga ketika ada surat dari LPSK yang dikirimkan dan dibacakan oleh majelis, itu yang melampaui kewenangan. Nah, artinya kalau ini kita bicara kebenaran material, fakta, apakah itu ketika memberikan keterangan ada pengaruh, tekanan, atau ada iming-iming? LPSK sepanjang menurut undang-undang, dia memang berhak melakukan asesmen, berhak melakukan pendampingan. Kalau kategori bahwa saksi dan korban ini perlu mendapat perlindungan karena ada ancaman nyata, itu berhak, dimanapun dia bisa berhak. Pertanyaannya, apakah saksi-saksi itu ada mendapat ancaman nyata sejak peristiwa ini dalam proses penyidikan? Saya pastikan tidak pernah ada. Ke-8 orang terdakwa kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif saat ini sudah masuk dalam proses persidangan dengan 3 berkas perkara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat.